Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Tech Skill 1705. Kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait penjelasan untuk penilaian ujian tengah semester. Kesempatan kali ini, kelompok 5 ini kami terdiri dari anggota yang merupakan saya sendiri, Hafiz Dafa Wijaya, Anissa Anggraini, Megawati Reskia Zainal, Tasya Zanuba, Vio Cika, Astrid Nuritski, dan juga Azra Mahira. Pada PIC yang pertama, untuk pembuatan kuesioner, akan diisi oleh saya sendiri, Hafiz Dafa Wijaya, dan juga rekan saya, Anissa Anggraini. Oke, untuk pembuatan Microsoft Form sendiri sebenarnya sangat mudah dan sangat mudah untuk diaplikasikan oleh siapapun. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengakses laman dari Microsoft Office Forms itu sendiri, yaitu melalui forms.office.com. Setelah laman terbuka, kita dapat menambahkan pada mengklik new form untuk menambahkan form baru yang akan kita buat. Nah, setelah laman terbuka, kita dapat memilih template dan juga beberapa hal yang dapat kita tambahkan untuk memberi dan memaparkan data-data serta penilaian atau penjelasan yang akan kita lakukan. Nah, pada kelompok kami ini, kami kelompok 5, kami memilih topik sebagai bahan diskusi kami, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi pada aplikasi Bibit. Kami merasa bahwa informasi ini sangat relevan untuk dapat dipaparkan dan juga untuk kami ulik lebih lanjut. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Anissa Anggraini. Oke, jadi untuk Microsoft Forms sendiri kita bisa menambahkan judulnya dan juga bisa menambahkan penjelasan singkat seperti perkenalan dan juga petunjuk pengisian. Untuk petunjuk pengisiannya sendiri, 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Langkah selanjutnya adalah kita bisa klik insert new untuk menambahkan beberapa pertanyaan. Kelompok kami sendiri menggunakan pertanyaan seperti nama lengkap dan juga asal institusi. Selanjutnya, kami juga telah mempersiapkan 30 pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi pada aplikasi Bibit. Kita bisa menambahkan pertanyaan, misalnya nomor 1, menurut saya dengan investasi di suatu perusahaan, berarti saya memiliki perusahaan di mana saya berinvestasi. Responden dapat memilih dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 pada kolom yang telah disediakan. Berikut ke-30 pertanyaan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kita juga bisa melihat hasilnya melalui mengklik tombol respons. Kelompok kami telah mendapatkan 37 respons dan berikut adalah respons dari para responden. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh PSI berikutnya. Sekian yang dapat kami paparkan, terima kasih untuk perhatiannya. Jadi, dari 30 data survei yang kita lakukan, kemudian kita akan membuat varian butir dengan cara menekan rumus pada sebelah, yaitu var, dan total dari kolom 1. Selanjutnya, dari kolom tersebut akan kita tarik ke ujung agar rumusnya sama. Seperti yang terlihat pada gambar. Dan kemudian kita hitung total skor dari kolom pertanyaan 1 sampai 30 dengan cara menekan rumus sum dan kita tekan pada kolom 1 pertanyaan sampai dengan kolom 30. Lalu kemudian pada rumus tersebut ditarik sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu pengerjaan items, question, atau komponen. Artinya adalah jumlah dari pertanyaan. Nah, cara menjumlahkannya yaitu dengan memasukkan rumus count dan menghitung dari kolom atas, kolom 1 pertanyaan hingga kolom nomor 30, karena kita di sini terdapat 30 pertanyaan.
sehingga jumlahnya ada 30. Kemudian sum of the item variance, karena kita sudah menghitung variasi butir dari 30 responden, maka rumusnya adalah sum pada kolom D32, yaitu variasi butir atas responden sampai dengan kolom 30. Selanjutnya ada variance of total score. Ini didapatkan dengan rumus var AH2 sampai AH31 dari kolom ini. AH total score. Didapatkan nilai 228, sekian. Selanjutnya untuk Cronbach alfanya itu dengan rumus item dikurang item kurang 1 dikali 1 kurang sum of the item variance atau dibagi variance of total score. Kita bisa lihat di sini rumusnya. Yang pertama, itemnya 30 dibagi 30 kurang 1 dikali 1 dikurang sum on the item variance-nya dibagi variance of total score. Hasilnya adalah 0,9 sekian. Notes-nya itu, survei disebut memiliki realitas tinggi apabila nilai alfanya lebih dari 0,6. Nah, di sini kita dapat nilai Cronbach alfanya itu 0,9, berarti di atas 0,6, sehingga data dari survei di atas memiliki realitas yang tinggi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Felicita Ferawati dengan NIM J10107220075. Saat ini saya merupakan PIC ketiga yang akan melanjutkan pekerjaan teman saya PIC kedua dengan menganalisis deskriptif dari data yang sudah diolah PIC 2. Jadi pertama, kita akan analisis flow, lalu pastikan analisis flow path ini sudah di turn on, lalu klik OK. Lalu akan muncul di sini data analisis, kita klik data analisis. Selanjutnya pilih deskriptif statistik. Lalu klik OK. Lalu di sini kita input range-nya yang akan kita olah datanya dari D2 sampai dengan D32. Lalu kita checklist label in first row-nya. Selanjutnya juga kita klik summary statistik dan juga confidence level for min. Dan kita langkah terakhir adalah output range-nya ini kita klik untuk tempat hasil analisis itu ada. Jadi kita klik di sini hasilnya dan kita klik OK. Bisa di double klik dan ini merupakan hasil deskriptif analisis dari kelompok kami. Terima kasih. Setelah mengolah datanya, kita akan menuangkannya ke dalam Microsoft Word. Ya, di sini saya PIC 4, Tasya Zanubani Satakwa, 001117220051. Tugas saya di sini sebagai PIC 4 yaitu menjelaskan bagaimana cara membuat appendix A1, yaitu berisi tentang questionnaire, yang kedua adalah appendix B1 yang berisi tentang responses, dan yang terakhir adalah chapter 3 yaitu table 3.1 berisi tentang internal reliability. Oke, langsung saja kita membuat appendix A1. Appendix A1 ini berisi tentang questionnaire. Nah, di sini halamannya berbeda ya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, saya akan mengajarkannya di sheet yang berbeda. Nah, yang pertama kita klik home. Kemudian di sini multiple level list. Define new multiple level list. Nah, di sini di level 1 ya, kita kliknya di sini A, B, C capital. Nah, kita bisa tuliskan appendix. Oke. Startnya start A, kemudian numbernya elemennya center. Untuk
link level 2 stylenya kita pilih heading 1. Oke, kita klik OK. Nah, sudah jadi ya, kita taruh di tengah. Nah, kemudian kita akan membuat halamannya ya. Halamannya itu kita klik bagian bawah. Kemudian kita pilih page number, bottom of page. Nah, kita pilih yang samping ya. Di sini 1. Nah, kita akan mengganti formatnya. Include chapter number, headingnya heading 1, startnya start 1. Klik OK. Nah, di sini sudah ada perubahan ya. Sini A1 dan sini appendix A. Nah, selanjutnya kita buat di next-nya untuk appendix B, yaitu dengan font kita paste aja format painternya, kita klik di bawah. Oke, sudah appendix B, dan di sini juga udah B1 ya. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat klik linknya. Ini bagaimana sih cara membuat linknya? Oke, di sini saya hapus dulu. Here. Nah, di sini caranya yaitu kita box, kemudian kita ke insert, kemudian kita ke link. Nah, kita masukkan alamatnya. Alamatnya sudah saya siapkan ya di sini. Nah, ini formnya. Kemudian kita kopas. Oke. Kita lari ke sini dan kita paste. Dan klik. Oke, kita bisa pastikan ya. Control klik. Nah, sudah terbuka ya. Itu sudah bisa. Kemudian kita akan membuat daftar appendix-nya, yaitu dengan cara kita ke reference, kemudian kita klik insert caption. Nah, kita bikin di sini appendix ya, atau kita bisa mengubahnya di sini dengan new labels. Dan kita kasih keterangan yaitu questionnaire. Kita klik OK. Nah, kemudian kita langsung ke list of appendix di atas sini. Nah, bagaimana sih cara membuat listnya? Yaitu dengan reference, insert table of features, dan kita sesuaikan template-nya yang kita mau, kemudian kita klik OK. Oke, di sini ya kita pastikan tadi dengan control klik. Nah, sudah ya, sudah sesuai. Kemudian kita lari ke appendix B. Di appendix B ini kita juga sama seperti di appendix A, kita membuat daftar link, yaitu kita bisa blok kata apapun yang kita mau. Di sini contohnya saya nanti here, kemudian kita klik insert, terus kita ke hyperlink, dan kita masukkan di sini linknya yang kita mau, kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa pastikan dengan control klik juga ya. Kemudian kita lari ke daftar appendix-nya, yaitu dengan cara reference, terus kita insert caption. Karena di sini kita memakai appendix B, maka kita buat ya appendix B. Kita klik OK, kita kasih keterangan kita klik OK. Nah, setelah itu kita juga sama lari ke list of appendix. List of appendix di sini
kita bisa buat insert table of figures, terus di sini di appendix B, terus kita klik OK. Udah yang keluar, kita bisa pastikan dengan control klik. Nah, sudah sesuai ya. Akan membahas tentang chapter 3 tentang table 3.1 mengenai internal reliability. Oke, langsung saja kita ke chapter 3. Nah, di situ tentang data analisis. Nah, yang pertama kita masukkan ya tabelnya dari hasil perhitungan round batch alpha-nya. Dari data-datanya kita menghasilkan round batch alpha-nya 0,91. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan perhitungan Excel-nya, yaitu dengan kita blocks. Terus kemudian kita klik insert, terus kita klik sample link dan kita masukkan linknya di sini dan kemudian kita klik OK. Nah, ini juga bisa dicek dengan control clicks ya. Kemudian kita juga bisa membuat table internal stability-nya. Nah, itu sih caranya. Nah, caranya itu gampang. Kita ke reference, terus kemudian kita ke insert caption, kita bikin labels yaitu table 3.5. Kenapa 3.5? Karena ini di bab 3 subbab 5. Satu yaitu internal reliability. Klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita akan make sure di data list of tables. Di sini kita membuat dengan cara reference klik insert of figure, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa ya kita cek dengan cara control klik untuk memudahkan kita. Nah, ya sudah. Baik, nama saya Megawati Reska Zainal, NIM 0117220052. Di sini saya sebagai PIC 5, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya memasukkan tabel, gambar maupun lampiran di Word template yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan masuk ke chapter 4 dulu di bagian quantitative data result. Di sini saya akan memasukkan tabel analisis deskripsi yang telah kami buat di Excel sebelumnya. Yaitu di sini sudah ada perhitungan analisis deskripsi yang telah kami buat sebelumnya, lalu kami copy dan paste di Word ini. Setelah tercopy, saya akan memasukkan insert caption di bagian references, lalu saya akan memilih table 4 dan menulis judulnya yaitu descriptive analysis. Nah, setelah ini saya akan mengedit dulu fontnya agar font tersebut menjadi lebih besar. Selanjutnya saya akan pergi ke bagian atas dulu untuk mengupdate daftar dari tabel yang telah saya buat. Nah, sebelumnya di sini teman saya sudah membuat tabel 351. Saya akan mengupdate-nya di bagian references, lalu insert table of figures. Lalu jangan lupa di caption label itu adalah table yang akan kita update ya. Saya sebelumnya kan membuat table 4, makanya di caption label ini saya memilih table 4. Lalu saya klik OK, lalu akan muncul table yang sebelumnya saya buat. Jika saya mengklik kontrol dan klik, maka akan langsung ke link ke table yang telah saya buat sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan ke chapter 3 di bagian research design. Di sini saya akan memasukkan gambar dari pertanyaan kuesioner yang telah kami buat. Saya akan memasukkan gambarnya terlebih dahulu.
Nah, setelah gambar ini telah masuk di Word ini, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu insert caption, lalu memilih figure 3 dan menulis judulnya, yaitu screenshot pertanyaan questionnaire. Oke, lalu saya akan memperbesar fontnya. Setelah itu saya akan ke bagian atas di list of features. Di sini saya akan mengupdate gambar yang telah saya buat sebelumnya di bagian references, lalu insert table of features, lalu saya memilih caption labelnya yaitu figure 3 yang sebelumnya saya buat, lalu oke. Nah, di sini langsung muncul daftar update dari list table. Nah, ketika saya mengklik kontrol dan klik, maka akan langsung link ke gambar yang telah saya masukkan sebelumnya tadi. Nah, yang terakhir saya akan masuk ke appendix C. Nah, di sini lampiran sebelumnya telah dibuat oleh teman saya, yaitu appendix A dan appendix B. Di sini saya di appendix C, saya akan memasukkan lampiran berupa dokumentasi dari diskusi kami di Microsoft Teams. Saya akan masukkan gambar atau screenshot terlebih dahulu. Nah, setelah gambarnya masuk, saya akan seperti hal sebelumnya, saya akan memasukkan caption, lalu saya akan memilih labelnya yaitu appendix C, lalu saya akan mengetik judul dari lampiran ini yaitu dokumentasi Microsoft Teams. Oke, lalu saya akan memperbaiki fontnya terlebih dahulu. Dan sama seperti sebelumnya, saya akan mengupdate kembali list of appendices atau daftar lampiran dengan mengklik bagian references, lalu insert table of features, lalu di caption labelnya itu appendix C sesuai dengan lampiran yang akan saya update. Saya pencet OK, lalu muncullah appendix C ini. Jika saya kontrol lalu klik, akan langsung link ke appendix C1 dokumentasi Microsoft Teams. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.